warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Sana dengan NIM 2216010094 akan menjelaskan tentang DID. DID adalah metode kuasi eksperimental yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dari suatu intervensi atau kebijakan. Metode analisis kebijakan dengan membandingkan perubahan hasil antara kelompok, perlakuan kelompok yang menerima intervensi atau perlakuan khusus, dan kelompok kontrol. Kelompok kontrol yang tidak menerima perlakuan khusus sebelum dan sesudah intervensi. Nah, tujuan DID adalah untuk mengatur dampak suatu interpretasi, kebijakan atau kejadian tertentu dengan membandingkan perubahan sebelum dan sesudah intervensi atau kelompok yang terkena dan tidak terkena intervensi. Atau DID digunakan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan benar-benar berpengaruh.
Selanjutnya saya akan membahas tentang storytelling, yaitu menyulam harapan mencari jejak dampak kesehatan terhadap kualitas hidup di Indonesia. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau disingkat menjadi JKN merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan perlindungan kesehatan. Selanjutnya, sebelum adanya JKN, kesehatan masih menjadi kemewahan. Sebelum 2014, akses layanan kesehatan di Indonesia sangat penting dan sangat timpang. Banyak warga, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, tak mampu membayar biaya berobat, apalagi rawat inap atau tindak lanjutan. Skema jaminan kesehatan masih tersebar dan terbatas. Jabkesmas, Jamkesda, dan Akses, dan lain semuanya bekerja sendiri-sendiri. Keluarga miskin dan rentan sekali terjebak dalam siklus sakit tidak berobat, semakin parah dan kemiskinan semakin dalam. Munculnya JKN, satu program, satu tujuan. Tahun 2014, pemerintah meluncurkan program jaminan kesehatan atau JKN di bawah naungan BPJS Kesehatan. Tujuannya untuk menyatukan sistem jaminan kesehatan dan memperluas cakupan untuk seluruh rakyat Indonesia. Upaya dan usaha dari JKN mendorong transformasi kesehatan Indonesia. Integrasi berbagai skema jaminan kesehatan ke dalam satu sistem nasional. Subsidi iuran bagi kelompok tidak mampu atau penerima bantuan iuran. Selanjutnya, upaya atau kebijakan sesudah adanya didirikannya kebijakan JKN itu sendiri, yaitu cakupan meluas tapi tantangan belum usai. Saat ini, lebih dari 260 juta penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN. Sebagian wilayah seperti Palangkaraya, Jember, Semarang, dan DKI Jakarta telah berhasil mencapai cakupan mendekati atau melebihi 95%. Akses ke layanan dasar meningkat signifikan setelah adanya kebijakan dilakukan. Banyak warga kini bisa berobat tanpa takut biaya, termasuk layanan rawat inap, persalinan, bahkan operasi. Sekian materi dari saya. Baiklah, saya akan membacakan interpretasinya. Di sini kita lihat before atau sebelum kebijakan, kelompok kontrolnya sebesar 40.000 dan kelompok perlakuannya sebesar 59.000. Selisih yang artinya selisih antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan sebesar 19.000 dengan p-value-nya sebesar 0,003, yang artinya sebelum kebijakan kelompok kreatif atau kelompok perlakuan sudah memiliki cakupan JKN yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol, dan hasil ini signifikan. Yang selanjutnya itu after atau sesudah perlakuan, di mana kelompok kontrolnya itu sebesar 57.000 dan kelompok kreatifnya sebesar 89.000. Selisih antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan sebesar 32.750 dengan p-value-nya sebesar 0,000, yang artinya setelah kebijakan cakupan JKN di kedua kelompok meningkat, namun peningkatan di kelompok kreatif jauh lebih besar dan hasil ini signifikan. Yang terakhir itu DID menunjukkan angka sebesar 13,750 dengan nilai p-value-nya sebesar 0,079, yang artinya program atau intervensi yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan cakupan JKN pada kelompok perlakuan atau kreatif meskipun tidak semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian RDD atau Regression Discontinuity Design. Adalah metode kuasi eksperimen yang digunakan untuk mengevaluasi dampak suatu kebijakan atau perlakuan dengan memanfaatkan ambang batas atau cut-off tertentu dalam penentuan siapa yang menerima perlakuan atau treatment. Dalam konteks ini, RDD digunakan untuk menganalisis pengaruh kebijakan bantuan sosial terhadap pengeluaran
pengambilan keputusan berbasis data. Memberikan bukti empiris kepada pemerintah mengenai efektivitas kebijakan yang bisa digunakan untuk mempertahankan, menyesuaikan, atau memperluas program bantuan sosial. Yang keempat, mengidentifikasi faktor tambahan yang mempengaruhi hasil. Dalam analisis juga disertakan variabel kontrol seperti pendidikan, jenis kelamin, usia, dan status pekerjaan yang membantu memperjelas hubungan antara perlakuan dari hasil akhir. Sekian dari pemateri dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang storytelling. Pada tahun 2015, pemerintahan menerapkan kebijakan sosial yang memberikan bantuan kepada rumah tangga dengan mendapatkan per kapita di bawah 1 juta. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan daya beli keluarga miskin. Data yang kami analisis menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif signifikan pada pengeluaran per kapita rumah tangga penerima bantuan. Sebelum kebijakan, pengeluaran rumah tangga penerima bantuan relatif rendah dibanding yang tidak menerima. Namun setelah kebijakan diberlakukan, terjadi lonjakan pengeluaran yang nyata pada kelompok penerimaan bantuan, menandakan bahwa bantuan sosial berhasil meningkatkan kemampuan konsumsi mereka. Selain itu, faktor pendidikan kepala keluarga juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan karena kepala keluarga dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pengeluaran lebih besar, kemungkinan karena penghasilan yang lebih baik atau pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Meskipun usia kepala keluarga sedikit berpengaruh negatif terhadap pengeluaran jenis kelamin laki-laki dan ratusan pekerjaan formal memberikan kontribusi positif menunjukkan peran gender dan jenis pekerjaan dalam kesejahteraan ekonomi keluarga. Kesimpulannya, kebijakan bantuan sosial yang ditargetkan berdasarkan pendapatan per kapita ini efektif dalam meningkatkan pengeluaran dan kesejahteraan keluarga miskin. Hal ini memberikan bukti kuat bagi pemerintahan untuk melanjutkan dan memperluas program bantuan sosial sebagai alat pengatasan kemiskinan. Model regresi secara simultan signifikan karena perseluruhnya kurang dari 0,05, artinya bersama-sama variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. F-skornya itu 0,950. Korelasi antara variabel independen dan independen cukup kuat. Pengaruh kebijakannya itu pertama dilihat dari efek perlakuan atau tren. Rumah tangga dengan pendapatan di bawah cut-off yang menerima perlakuan menunjukkan perbedaan pengeluaran dibandingkan yang tidak menerima. Dalam simulasi, koefisien positif pada variabel tren menunjukkan bahwa perlakuan atau bantuan meningkatkan pengeluaran per kapita. Variabel kontrolnya yaitu pendidikan. Semakin tinggi pendidikan kepala keluarga, pengeluaran per kapita cenderung lebih meningkat atau lebih tinggi, menandakan pendidikan berkontribusi pada kesejahteraan. Rumah tangga dengan pendidikan lebih tinggi 10-12 tahun umumnya memiliki pengeluaran lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan 11 tahun pengeluaran yang misalnya yaitu 1.300,8.000. Pengaruh perlakuan TRIT terhadap pengeluaran per kapita. Rumah tangga dengan pendapatan di bawah cut-off atau 1 juta cenderung memiliki pengeluaran per kapita yang lebih rendah
dilakukan atau pos 1, rumah tangga dengan trip 1 menunjukkan peningkatan pengeluaran per kapita yang signifikan. Terlihat dari nilai variabelnya yaitu 3,591 interaksi trade dan pos yang positif. Ini mengindikasi bahwa kebijakan bantuan sosial berhasil meningkatkan daya beli dan pengeluaran rumah tangga miskin. Sekian.
mencerminkan pengaruh positif dari kebijakan pemulihan pariwisata seperti kemudahan akses masuk, peningkatan jumlah rute, penerbangan internasional, serta promosi pariwisata yang insentif. Dominasi kunjungan melalui Bandara Ngurah Rai Bali sebanyak 1,28 juta wisatawan, 42% menunjukkan bahwa Bali masih menjadi destinasi utama yang paling berpengaruh dalam menarik turis asing ke Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa daerah dengan infrastruktur pariwisata matang, berbanding kuat dan konektivitas internet